Kesempatan ini sedikit saya mau mengomentari terkait dengan pernyataan pikiran mempengaruhi fungsi fisik. Sengaja saya berkomentar tentang ini untuk menyadari bahwa ternyata terkait dengan penjagaan perawatan fisik, tidak saja olahraga, makan, make up, segala macam. Malah ada pilihan lain yang lebih ampuh soal pikiran. Pikiran mempengaruhi fungsi fisik. Ini memang terbukti dalam keseharian pengalaman hidup kita. Coba kita perhatikan ketika kita merasa sedih, merasa sengsara, merasa sakit, segala macam, itu biasanya fisik jadinya berat, lamban, dan tidak semangat. Berbeda kalau pikiran kita dipenuhi dengan rasa senang, gembira, dan bahagia, itu memang tubuh itu menjadi ringan, enteng, dan semangat. Nah, inilah yang membuat bagaimana kita dianjurkan untuk selalu mengontrol pikiran. Tidak berarti bahwa kita tidak sedih, tidak sakit, atau tidak susah, tetapi bagaimana kita punya kemampuan untuk memutar haluan pikiran. Ya, pikiran-pikiran yang negatif mungkin sebentar saja, tetapi kita dengan sengaja dan sadar beralih ke pikiran-pikiran yang berfrekuensi kegembiraan, sehingga kestabilan tubuh kita itu selalu terjaga. Nah, karena bagaimana tadi saya katakan bahwa memang pikiran mempengaruhi fungsi fisik. Nah, ini juga kita bisa jadikan untuk bagaimana kita menyembuhkan diri sendiri melalui pikiran-pikiran kita. Mungkin demikian dan terima kasih. Satu hal yang menarik untuk disimak. Katanya tujuan meditasi itu untuk meningkatkan kesadaran. Ketika saya mendapatkan informasi ini, lalu saya mulai berpikir, kok meningkatkan kesadaran? Ada apa dengan kesadaran? Teringatlah saya bahwa kesadaran itu merupakan hal yang membedakan manusia dengan binatang. Jadi binatang tidak memiliki kesadaran, itulah yang juga membuat mereka tidak bisa berpikir, mengevaluasi diri atau mengenal dirinya sendiri dengan lebih baik. Nah, berbeda dengan manusia, karena aspek kesadaran ini, itulah yang membuat dia bisa berpikir tentang dirinya, berevaluasi, memperbaiki dirinya, dan mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik. Jadi aspek kesadaran. Lalu orang meningkatkan hal ini, kesadaran ini, dengan cara meditasi. Apakah tidak ada cara lain terkait dengan peningkatan kesadaran? Ya, menurut saya ada. Tetapi dengan meditasi, apa sih yang ada di dalam meditasi? Memang di dalam meditasi, berdasarkan referensi yang saya
apa miliki, itu memang bagaimana kita untuk konsentrasi pada satu hal dengan maksud bagaimana pikiran tidak meloncat ke sana kemari atau tidak teratur, tetapi bagaimana pikiran itu fokus. Sehingga salah satunya cara yakni dengan menyadari nafas yang masuk dan keluar. Jadi sepanjang orang melakukan meditasi, kerjanya hanya menyadari saja nafas yang masuk dan keluar. Ada juga teknik lain, seperti kalau berjalan, itu bagaimana konsentrasinya hanya gerakan kaki atau gerakan tangan kiri kanan dan seterusnya, berusaha untuk tidak melompat ke sana melompat ke sini. Dan masih banyak cara lain menurut saya, seperti ya kalau misalnya kita sapu, ya kita konsentrasi menyapu. Demikian juga misalnya memasak atau berolahraga atau apapun kegiatan yang kita lakukan, kita konsentrasi pada pekerjaan yang sedang kita lakukan. Nah, kembali ke soal tadi, bahwa meditasi meningkatkan kesadaran, bahwa dengan cara-cara seperti itu, bahwa kesadaran itu kita itu meningkat. Lalu mulailah saya mendalami sendiri, merenung sendiri, kenapa sampai menjadi agenda itu soal peningkatan kesadaran. Ternyata peningkatan kesadaran ini arahnya itu bagaimana setiap pribadi memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Nah, rasa tanggung jawab ini itulah yang membuat termotivasi untuk bermakna. Sehingga dari situ setiap insan selalu berupaya untuk terus meningkatkan pengetahuannya, keterampilannya, sikap perilakunya, semata-mata ingin bagaimana dia bisa eksis menjalankan hidup dan kehidupannya, ingin berkontribusi sehingga benar-benar menjadi bermakna dengan pengetahuan yang dia miliki, keterampilan yang dimiliki, sikap yang dimiliki, dia dapat memperoleh penghasilan dari sana, dan penghasilan itu pada akhirnya untuk bagaimana membuat diri keluarganya lebih baik, dan juga untuk membuat orang sekitar atau lingkungan sekitarnya juga menjadi lebih baik. Mungkin itu sharing saya pada kesempatan ini, dan terima kasih.